kita beribadah hanya kepada Allah. Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Pada malam hari kita melihat bulan dan bintang. Pada siang hari kita melihat matahari. Saat memandang ke langit, kita melihat bintang dan awan. Di bumi, kita melihat hutan, laut, dan binatang, dan banyak lagi hal lainnya. Saat memperhatikan sekitar kita juga melihat banyak gedung, mobil, dan mesin. Seseorang pasti membuat semua gedung, mobil, dan mesin ini. Dibutuhkan banyak orang pintar untuk membuat segala benda ini. Segala sesuatu ada yang membuat, tidak ada yang bisa membuat dirinya sendiri. Bulan, bintang, dan matahari jauh lebih besar, lebih sulit untuk dibuat daripada mobil dan mesin. Lalu, siapa yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan awan? Orang-orang yang hidup di zaman dahulu, begitu juga yang hidup di masa kini, mengetahui bahwa ada yang membuat semuanya, baik yang di langit maupun di bumi. Mereka tidak bisa melihatnya, tapi mereka tahu Dia ada. Mereka bisa melihat segala hal yang sudah Dia ciptakan untuk mereka. Saat mereka meminta sesuatu kepadanya, Dia akan memberikannya. Saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan meminta kepadanya. Di dunia ini, orang-orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka tinggal di belahan dunia yang berbeda-beda pula. Mereka semua mengetahui bahwa ada zat yang istimewa yang membuat semua hal ini untuk kita. Dalam bahasa Indonesia, sebagian orang memanggilnya Tuhan. Sebagai seorang Muslim, kita memanggilnya Allah. Dialah yang menciptakan kita dan menciptakan hal-hal di sekitar kita. Hal ini tidaklah sulit baginya. Dia mampu melakukan segala sesuatu sekehendaknya. Semuanya adalah mudah baginya. Dia memberi kita semua hal yang kita butuhkan. Misalnya, hujan yang akan menjadi air yang akan kita minum. Dia menciptakan matahari yang membuat kita merasa hangat dan membuat tanaman dapat tumbuh. Dia memberi kita makanan yang tumbuh dari tanah, sehingga kita bisa makan. Dia memberi kita banyak sekali kebaikan, tidak terhitung jumlahnya. Namun ingat, Dia meminta kita untuk melakukan beberapa hal untuknya. Kita pun harus melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Dengan cara itulah kita berterima kasih kepadanya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ketika seseorang berbuat baik pada kita, kita pun harus berbuat baik pada mereka sebagai bentuk
ucapan terima kasih. Contohnya, saat mereka meminta kita melakukan sesuatu, kita akan melakukannya untuk mereka. Ibu melakukan berbagai hal baik untuk kita. Beliau sangat baik dan merawat kita dikala sakit. Kita pun menyayangi ibu dan melakukan segala hal yang beliau katakan. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Dia telah memberi kita banyak sekali kebaikan, lebih banyak dari apa yang bisa kita hitung. Dia memberi kita mata, telinga, dan segala hal lainnya pada tubuh. Dia memberikan apa saja yang kita butuhkan. Allah bahkan melakukan banyak hal untuk kita, lebih daripada yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Jadi, kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita pun tidak boleh melakukan apa yang Dia larang. Semua hal yang Dia perintahkan baik untuk kita. Ini karena Allah begitu baik kepada kita. Dia memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak kepada selainnya. Apa itu ibadah? Ibadah berarti kita hanya berdoa kepada Allah. Kita memohon ampun kepadanya jika melakukan apa yang Dia larang. Ketika sakit, kita meminta kepada Allah untuk menyembuhkan kita, dan banyak hal lainnya yang Allah sukai dan membuatnya gembira. Semuanya kita lakukan untuk Allah. Allah juga melarang kita dari beribadah kepada siapapun selain darinya. Bagaimana kita bisa beribadah kepada selainnya, padahal Dialah Zat yang menciptakan dan memberikan kita segala sesuatu. Bumi, matahari, bulan, hewan, makanan yang kita makan, keluarga kita, segala sesuatu. Allah menciptakan semua ini dan kita mencintainya. Hikmah yang bisa kita ambil. Mencintai seseorang yang berbuat baik kepada kita adalah sesuatu yang alamiah. Allah memberi kita sesuatu yang kita butuhkan. Kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Kita seharusnya mencintai Allah lebih dari mencintai siapa atau apapun. Kita harus beribadah kepadanya dan hanya kepadanya. Beribadah ke selain Allah adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena Allah lah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Allah telah memerintahkan dengan jelas bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selainnya. Ibadah terdiri dari amalan yang Allah cintai dan membuat Allah gembira, baik berupa amalan yang tampak maupun amalan-amalan hati yang tersembunyi.